Pada Kamis 22 Juni 2023, ribuan ketua RT dan RW melakukan unjuk rasa di luar kantor Bupati Pati dengan dukungan dari Kades dan perangkat masing-masing. Tuntutan utama mereka adalah peningkatan tunjangan ketua RT dan RW yang sekarang dianggap sangat tidak memadai. Sutrisno, koordinator aksi, mengaku para ketua RT dan RW di Pati memprotes karena kesal karena sudah 3 kali menyampaikan keinginan secara langsung secara lisan dan tulisan, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai. Bagian dari demokrasi, kami menyampaikan aspirasi di depan umum, sebab kami sudah menghadap 3 kali dan hanya dijawab dengan bahasa seremonial yang datar. Hanya dijawab nanti diupayakan, nanti ditindaklanjuti, nanti dicarikan solusi. Teman-teman kepala desa dan ketua RT dan RW kesal, ucap dia. Sutrisno mengatakan pihaknya menuntut agar tunjangan ketua RT dan RW yang selama ini hanya Rp500.000 per tahun dinaikkan menjadi Rp500.000 per bulan. Dalam bahasa aturan perundangan, tunjangan itu adalah bentuk uang kehormatan. Kalau hanya Rp500.000 per tahun, itu bentuk penghinaan, sebab tidak layak, tidak cukup untuk kebutuhan. Maka harapannya naik jadi Rp500.000 per bulan, tegas dia. Ada kepuasan sama sekali, sebab dia kayaknya masih muncul arogan dan ada nada-nada marah. Saya rasa apa mungkin Pak Ganjar ini salah pilih orang ya. Sutrisno menambahkan selain membawa tuntutan tentang peningkatan tunjangan ketua RT dan RW, pihaknya juga menyampaikan aspirasi para kepala desa terkait mekanisme pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Betul. Jadi kalau di satu sisi teman-teman juga menuntut kaitannya dengan banyak hal yang infrastruktur macam-macam, ini yang harus kita penuhi dulu. Kaitannya dengan RT RW kita akan hitung ulang, nanti tentunya saya harap nanti komunikasilah ke sebelah juga dari kecewaan. Jadi intinya seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya tanggapi. Berikutnya harus kita hitung ulang. Mohon jawaban Pak, mohon jawaban. Sampai kapan Pak? Sampai kapan? Sampai kapan? Harus kita hitung ulang. Udah, pokoknya begitu. Mohon sampai kapan? Pak, mohon maaf, jenengan kepala desa mana? Saya warga ketua RT dari Pucakwangi Pak, desanya tertek. Ya, jadi tentunya sampean semua yang ada di sini kan juga pimpinan dari warga yang ada di sana. Seyogyanya tidak seperti itu cara ngomongnya. Kita ngomong yang bijak, semua harus ada hitungannya. Itu. Ya, makasih. Jadi semua yang ada di sini saya anggap adalah pimpinan yang bisa ngambil kebijakan, yang bisa memperhitungkan apa semua yang ada di situ. Tidak bisa ngomong seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Dalam hal ini, pihaknya menuntut agar Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2021 tentang perangkat desa segera direvisi. Sebab dalam Perbup itu, pengisian perangkat dikuasai oleh panitia dari kabupaten yang sebetulnya tidak punya tugas dan kewenangan. Padahal amanat Undang-Undang Desa, pengisian perangkat desa adalah kewenangan Kades, kewenangan desa, tapi dipelintir, dimanipulasi. Kalau saya analogikan, ini hak kepala desa sudah dirampas panitia pengisian perangkat desa di kabupaten, tegas dia. Sutrisno mengaku perwakilan Kades masing-masing kecamatan benar-benar meminta untuk berbicara dengan PLT Bupati Pati Henggar Budi Anggoro soal ini. Pak PJ tidak mau ditemui, padahal kami sangat ingin, terlepas dari kenyataan bahwa kami ingin membicarakan hal ini dengan para pemimpin kami saat makan. Kami pastikan akan demo jilid 2 yang lebih besar lagi dari ini, tegasnya terakhir dengan kesal. Sutrisno mengklaim tanggapan PJ Bupati Pati itu bermusuhan dan angkuh, sehingga membuat para pendemo semakin berang. Polemik ini kalau saya analogikan, yang punya gawe Kades dan masyarakat, tapi madunya dihisap panitia kabupaten dan lebahnya mubal ngantemi Kades, tutup dia.
Sementara PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, mengatakan terkait tuntutan peningkatan tunjangan RT dan RW, pihaknya masih harus mempertimbangkan dan menghitung ulang kemampuan anggaran daerah. Namun Henggar memastikan bahwa nominal Rp500.000 per bulan yang diminta para pengunjuk rasa terlalu berat dan tidak mungkin dipenuhi, sebab jumlah RT dan RW di Pati ada sekira 12.000, terlalu banyak untuk dipenuhi. 500 juta per bulan itu berlebihan, tidak mungkin, nilainya luar biasa. Namun karena APBD harus dihitung secara cermat, yang sudah jelas perlu dihitung ulang. Di sisi lain, masyarakat juga meminta pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Itu harus diselesaikan dulu. Saya berharap rekan-rekan pengunjuk rasa juga bisa berhubungan dengan DPRD, kata Henggar. Henggar menegaskan banyak klaim pengunjuk rasa terkait Perbup yang mengatur pengangkatan perangkat desa tidak benar. Karena prosedur revisi peraturan sudah selesai, kabupaten terus memfasilitasi ketentuan Perbup yang sekarang, mengisi seleksi perangkat desa. Tapi kalau Perbup perlu diganti, tidak masalah. Saat ini sedang dalam proses dan harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Dalam Negeri, menurut Henggar. Pak, mohon maaf, jenengan kepala desa mana? Ya, saya warga ketua RT dari Puncak Wangi, Pak. Desanya tertek. Ya, jadi tentunya sampean semua yang ada di sini kan juga pimpinan dari warga yang ada di sana. Seyogianya tidak seperti itu cara ngomongnya. Kita ngomong yang bijak, semua harus ada hitungannya. Itu. Ya, makasih. Jadi semua yang ada di sini saya anggap adalah pimpinan yang bisa ngambil kebijakan, yang bisa memperhitungkan apa semua yang ada di situ. Tidak bisa ngomong seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Pada akhir pidatonya, Henggar pun menyarankan kepada RT dan RW untuk berkomunikasi dengan DPRD terkait kenaikan tunjangan yang mereka suarakan.